Mbok ya jangan salah gunakan. Itu untuk berobat suamimu, Mbak. Banyak tuh loh 1,5 miliar. Gila gak tuh? Hola netizen yang tercinta. Pihak keluarga Elmi Nurmala, istri Agus Salim korban disiram air keras oleh karyawan, angkat bicara setelah diduga tilep uang donasi pengobatan suaminya. Diketahui setelah kasusnya viral hingga diundang di YouTube Denny Sumargo, Elmi Nurmala, istri Agus Salim diduga menilep uang donasi 500 juta rupiah dari total 1,5 miliar rupiah yang sudah terkumpul. Pratiwi Novianti merasa ditipu oleh istri Agus Salim setelah mengetahui dugaan penipuan tersebut. Terkait hal ini, Pratiwi Novianti menghubungi pihak keluarga istri Agus untuk meminta bukti mutasi rekening pemakaian dana donasi. Pasalnya, istri Agus justru masih menggunakan BPJS untuk pengobatan suaminya. Via anggota keluarga istri Agus berdalih jika Elmi, istri Agus, kemungkinan kurang mengetahui terkait pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Namun, lagi-lagi Novi tidak menerima dugaan minim ilmu dari keluarga istri Agus. Pasalnya, mereka telah menerima uang donasi hingga miliaran rupiah. Pratiwi Novianti pun tidak segan akan membawa kasus dugaan penilepan uang donasi ke pihak berwajib. Adapun saat pengecekan mutasi rekening diketahui aliran dana ditransfer ke rekening keluarga Elmi, di mana informasi terkait aliran dana tersebut tidak disampaikan kepada Novi dari pihak keluarga istri Agus. Diketahui Pratiwi Novianti kerap mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hingga akhirnya Pratiwi Novianti membuka donasi untuk perawatan dan biaya operasi Agus Salim. Namun ia dibuat kecewa setelah mengetahui adanya dugaan penilepan uang dari istri Agus. Uang yang terkumpul sebagian dipakai untuk membayar hutang keluarga. Saya merasa dibodohi, Mbak. Dibodohi terakhir statement dari bapaknya aja. Bapaknya Mas Agus loh, Mbak. Masih berharap untuk pemerintah melihat untuk proses BPJS diperbaiki dan lain-lain gitu. Sedangkan pada saat saya datang, kan donasi udah se-M lebih, Mbak. Saya dikasih tahu nggak, Mbak? Kalau saya tahu itu donasi ada 1M, saya langsung bawa, Mbak, ke rumah sakit, Mbak. Kalau saya nggak nanya, apakah keluarga akan memberitahu donasi udah 1,5M? Kan enggak. Mas Agus yang cuma seorang diri gitu ya, operasi terakhir itu kan waktu dibilang diciptoin 35 juta, itu kagak dilakuin gitu loh. Ini udah se-M lebih kok nggak buru-buru dilakuin. Itu pertama. Saya tidak diceritakan terkait proses donasi dan proses penyembuhan Mas Agus. Yang ditahu cuma butuh up media aja katanya. Terus saya merasa kayak jadi dimanfaatin aja, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa coba nelfon tim-tim Bang Densu, mohon katanya sampai maksa-maksa. Kan saya yang malu, Mbak. Emang si Bang Densu apa kerjanya dokter atau punya rumah sakit? Kan enggak, lucu, Mbak, nelfon-nelfonin, ngerepot-repotin orang. Udah syukur dikasih bantuan donasi, dia nggak pernah loh, Mbak, open donasi di podcastnya. Malah di telepon diganggu-ganggu. Juga tahu diri, Mbak, kita dari 1,7 ngerepotin orang. Masa nggak tahu malu gitu bahasa kasarnya gitu? Kenapa sih gitu udah dibantu kalian nggak ada yang namanya tahu berterima kasih gitu dengan cara tidak mengganggu orang lain? Bang Denny itu udah ngasih media, tahu memiliki kapasitas dalam membantu orang lain. Ya udah, kapasitas dia cuma membantu up media aja, udah bersyukur, Mbak. Dia bilang, ngomongnya katanya agak ngegas, tolong dong ini gimana jadi lah. Kok malah tanya ini gimana, kan keluarga kalian. Bang Denny emang keluarga kalian? Ini aku nggak tahu sama sekali, tahu Kocak toh, Mbak, sumpah saya malu banget, Mbak. Malu banget, saya kayak dilemparin kotoran, Mbak. Malu banget saya. Sampai ditegaskan sama pihak Bang Densu bahwa, Mbak, kita ini hanya media yang membantu meng-up berita Mas Agus supaya tidak tenggelam dan mendapatkan keadilan. Dan ditambah bonusnya adalah Mas Agus mendapatkan bantuan miliaran loh, Mbak, miliaran. Kalau ada yang penyalahgunaan donasi, Mbak, tidak ada pertanggungjawaban, ya sudah, kita akan bikin laporan, Mbak, gitu, biar bertanggung jawab terhadap uang yang sudah dipakai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Agus ini definisi dikasih hati malah balik tai, kalau kata gua mah. Jadi setelah datang ke podcast, si Agus ini dapat banyak banget donasi buat pengobatannya.
Usut punya usut, si donasi ini bukan buat dipakai biaya berobat, malah dipakai buat kebutuhan pribadi. Sedangkan para donatur ngasih lo donasi itu buat biaya pengobatan mata lo, bukan buat poya-poya, apalagi buat bayar-bayar utang, bukan. Bahkan si Teh Novi aja katanya pernah datang ke rumahnya si Agus buat ngasih bantuan juga, tapi malah dijudesin sama istrinya. Nggak tahu kenapa. Emang ya uang itu ngerubah karakter seseorang. Sekarang ngerti kan kenapa si Agus disiram? Di saat Pak Agus mendapatkan musibah, Ibu Agus mendapatkan anugerah. Jangan gitu ya Bu ya. Jangan. Karena donasi dari yang masuk ke rekening Ibu itu untuk perobatan Bapak Agus. Jangan Bapak Agusnya ketika ingin berobat mengalami kesulitan karena Pak Agusnya berobat pakai BPJS, yang berobatnya masih ada di luar tanggung jawab BPJS kan jadi sulit Bu. Ya Bu ya, jangan ya Bu, jangan. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata di balik kasusnya Mas Agus ini itu ada Teh Novi yang mengusahakan agar keluarga dari Mas Agus ini mendapatkan media. Termasuk kalau teman-teman ngelihat Mas Agus itu berada di podcast dari Bang Denny Sumargo, itu ternyata juga tidak lepas dari usaha Mbak Novianti atau Teh Novianti ini untuk mengangkat kasus dari Mas Agus ini sendiri. Kasus dari Mas Agus ini awal mulanya itu memang Teh Novi yang mengusahakan. Ketika Teh Novi mendapatkan informasi yang menimpa kepada Mas Agus, dia mencoba untuk menghubungi beberapa artis, termasuk salah satunya Bang Densu, untuk mengangkat kasus ini supaya Mas Agus ini mendapatkan perhatian publik, dan disitulah awal mula penggalangan donasi. Di sini juga terkuak ternyata awal sebelum pemilihan nomor rekening mana yang akan dijadikan tempat untuk masuknya donasi ini, Mas Densu ternyata juga ngabarin tuh ke Teh Novi. Apa iya ya uang itu dapat merubah tabiat seseorang? Kalau kalian sendiri gimana teman-teman? Dapat uang donasi 1,5 miliar untuk berobat suaminya, bukannya buru-buru dicarikan rumah sakit terbaik ya, pengobatan terbaik untuk suaminya, uangnya malah dipakai buat bayar utang. Guys, 1,5 miliar guys donasi terkumpul untuk suaminya ya, dan sekian ratus juta itu uangnya dipakai untuk bayar utang dan pengobatan suaminya. Dia memilih mencarikan yang rumah sakit pakai BPJS. Astagfirullah. Manusia ya, kalau udah urusan duit lupa. Kalian pasti pada tahu yang lagi ditangani sama Mbak Novi ya. Kalau bukan karena Mbak Novi, itu duit nggak bakal terkumpul 1,5 miliar. Mbok ya jangan salah gunakan, itu untuk berobat suamimu Mbak. Banyak tuh loh 1,5 miliar, gila nggak tuh? Hah? Orang donasi itu untuk kesembuhan suamimu. Utamakan dulu kesembuhan suamimu, fokus dulu ke situ. Yakin deh, nanti setelah itu pasti masih ada sisanya. Masih bisa lah buat ini itu. Tapi kan itu uang donasi, seharusnya dikoordinasikan dulu sama Mbak Novi. Kan dia yang sudah menolong, kan melalui dia. Ngeri ya manusia-manusia sekarang ini ya. Agak lain memang itu istrinya si Agus itu. Banyak loh tuh, nggak takut dia ya gitu menyalahgunakan uang yang sudah dipercayakan untuk dia, untuk kesembuhan suaminya. Apa nggak kepingin lihat suaminya itu sehat lagi gitu? Nggak kepingin? Hah? Nggak kasihan lihat suaminya tersiksa kayak gitu? Ya? Dapat duit 1,5 miliar, bela-belain juga suaminya nyari rumah sakit yang pakai BPJS. Greget tau nggak? Kalian ada yang gregetan nggak? Nggak tanggung guys, 1,5 miliar loh. Bayangin, itu karena dibantu Mbak Novi. Kalau nggak ada Mbak Novi itu nggak dapat 1,5 miliar itu. Ya, harusnya berterima kasih dan apa-apa tuh koordinasi ke Mbak Novi. Harusnya bersyukur, sudah dibantu, sudah ditolong. Kayak begini orang jadinya gregetan tau nggak? Aku aja yang nyimak berapa hari ini ikut gregetan aku ya. Manusia suka gitu ya.
kalau sudah dapat uang suka lupa gitu. Tujuan utamanya itu apa? Kayak orang baru kutuan, kayak orang nggak pernah pegang duit, mungkin kaget. Blok, tiba-tiba dapat duit 1,5 miliar, kaget dia. Lupa dia tujuan utamanya apa. Emosi aku dibuat. Hai, saya Ramaditya Adhikara, seorang tunanetra. Saya ingin mengabarkan bahwa Pak Muhammad Agus Salim yang pernah ditolong oleh Teh Pratiwi Novianti tanggal 14 Oktober 2024 resmi divonis matanya tidak bisa melihat. Saya sebagai seorang tunanetra hanya ingin menyampaikan bahwa apapun polemik yang saat ini dialami oleh Mas Agus dan juga keluarga, terutama soal donasi dan bagaimana riuh redam teman-teman berkomentar di jejaring sosial. Saya hanya ingin menyampaikan dari sudut pandang sebagai seorang tunanetra. Hidup dalam kegelapan itu susah, nggak enak, banyak hal yang nggak bisa dikerjain. Dan dalam kondisi Pak Agus ini tentu banyak hal yang tidak lagi bisa dia lakukan. Mungkin ada yang berkomentar, ya karena menggunakan uang donasi dengan tidak semestinya, ya karena menjual kesedihan, dan lain sebagainya. Saya tidak berkata setuju atau tidak setuju karena itu opini dari netizen. Namun walau bagaimanapun Pak Agus ini tetap menderita. Sekali lagi, hidup sebagai tunanetra itu tidak enak. Ya mungkin karena adanya harta begitu besar sehingga membuat keluarga menjadi tergiur, atau Pak Agus yang termehek-mehek membuat kita berpikir, wah ini jual kesedihan nih. Whatever it is, harapannya kita lebih arif menyikapi hal seperti ini. Karena kondisi yang udah saya ceritain tadi, kita serahkan saja untuk pertanggungjawaban itu pada keluarganya Mas Agus. Untuk hal-hal yang harusnya diselesaikan dengan benar, biarlah kepada tim dan juga orang-orang yang bersangkutan menyelesaikan itu. Untuk kita sendiri, mari kita mendamaikan hati, sekaligus kita berdoa bagi yang berkenan ya, tapi berdoa untuk Pak Agus, semoga diberikan kelapangan, diberikan kemampuan untuk menerima kondisinya dengan ikhlas, dimudahkan jalannya meskipun kini sudah hidup dalam kegelapan. Terima kasih dan semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama.